teman-teman, jadi kami dari kelompok 9 Ilmu Negara, dosen Pak Tommy, kami mau mengerjakan sebuah tugas untuk penilaian akhir. Jadi tugas ini adalah tugas video mengenai pendapat para ahli. Jadi kami memiliki tokoh namanya yaitu Immanuel Kant, dan apa sih definisi ilmu negara itu? Jadi sini sudah ada kelompok saya sendiri. Sebenarnya nama saya Bayu Aga Prasetyo dengan NIM 13122000121. Dengan nama saya Heru Janarko dengan NIM 1312126. Perkenalkan, nama saya Ivan Refli Diwitomo dengan NIM 13122000120. Nama saya Aditya Ali Rahman dengan NIM 131220093. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ghani dengan NIM 13122000109. Oke, jadi setelah perkenalan ini kami akan mewawancarai, jadi masing-masing satu orang akan mewawancarai satu orang untuk bertanya apa sih siapa sih itu Immanuel Kant dan apa itu ilmu negara menurut definisi orang tersebut. Dan setelah dari pertanyaan yang kami berikan, kami akan memberikan definisi lengkap apa hubungan dari Immanuel Kant dan juga ilmu negara. Jadi pantau terus. A few moments later. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah bersama narasumber yang pertama. Di sini siapa namanya? Fauzi. Jadi di sini beliau ini sudah bekerja sebagai satpam di Universitas 17 Agustus. Sudah seperti ini Surabaya. Sudah bekerja berapa? Sudah berjalan 6 tahun. Oh, 6 tahunan. Cukup lama. Lumayan. Jadi di sini saya ingin bertanya sih mengenai dua saja. Yang pertama itu siapa itu Immanuel Kant? Kira-kira Bapak tahu nggak siapa itu tokoh yang bernama Immanuel Kant tersebut? Kalau masalah itu Immanuel Kant Apa itu dulu? Jadi kayak baru pertama kali denger gitu. Iya, karena saya orang awam. Agak asing juga sih. Iya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua sih. Yang kedua itu menurut Bapak sendiri, apa sih definisi dari ilmu negara itu? Kalau menurut saya pribadi, ilmu negara itu ilmu tentang negara, di mana diadakan penyelidikan tentang sifat hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri, serta seluruh persoalan di sekitar negara. Itu aja. Menurut saya itu. Terima kasih Pak. Iya, iya. Terima kasih wawancaranya. Iya, iya. Jadi memang secara singkat memang ilmu negara menurut pendapat Bapak Iya, Fauzi. Fauzi itu apa sih ciri-ciri pengertian atau tujuan negara itu seperti apa gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. 12 seconds later. Sedang dalam perjalanan untuk mencari narasumber kedua yang akan kita tanya mengenai siapa sih ilmu negara? Siapa sih Immanuel Kant itu? Apakah Immanuel Kant adalah doppelganger dari Brandon Kant ya? Kita kan siap. pokoknya gitu. Oke. Ini buat nambah durasi nih, Bro. Ya. 30 menit buat apa kalau tidak buat kayak gini doang ya? Iya. Ya, seperti itu. Itu udah bakal mentoleh. Ayo. Yeah, boy. Oke teman-teman, jadi sekarang ini adalah kegabutan part 2 ya, yang dimana kita memang narasumber 2 ini susah banget buat dicari ya bro ya. Kenapa kok gue yang di tag mulu? Kenapa nggak orang itu ini juga Oke, ada? siap. Gimana? Ya, kita akan mewawancarai Pak Kolega Sutik. Oke, Oke. siap. Oke. Menurut pendapat anda gimana? Pendapat apa? Ya nggak tahu. Bisa adanya. Allah. Oke. Yang penting seru ya guys ya. Oke. Aba asik. Siap. Jempol rek. Siap. Oke, ayo Mas Harit. Titip-titip. Mas siap. Bro. Sambil makmum. Iya, makan juga mau, Bo. Biar Di setting si apa ya? Waduh, gak apa-apa sembarang. Gitu doang. Nah, nyantai. Video potret aja biar kelihatan ya. Nanti pertanyaan pertama kan apa Bapak mengenal Immanuel Kant? Nanti jawabnya kalau nggak salah itu tokoh Filsufat.
filsufat. Filsuf hukum ya. Iya. Tokoh filsuf hukum. Jadi Pak, pertama saya mau mewawancarai Bapak. Sebelum itu dengan Bapak siapa? Siapa? Yohanes. Yohanes guys. Profesinya apa Pak? PKL. PKL. Ya. Tetap majuan deh. Pertama-tama siapa itu Immanuel Kant menurut Bapak? Tokoh filsuf. Iya. Iya. Yang kedua, apa ilmu negara menurut Bapak? Negara Definisinya Pak? itu yang mempelajari tentang tata negara, Iya. peraturan negara. Iya. Ayo, sebarang ya, setakan barang. Tata negara itu yang diatur itu apanya Pak? Kayak mungkin kayak undang-undang tentang undang-undang kayak peraturan daerah atau peraturan pusat gitu. Ya semacam itulah mungkin. Oke, kalau begitu terima kasih ya Pak atas jawaban yang Bapak berikan. Makasih Pak. Monggo. Oke. Perjalanan untuk mencari narasumber ketiga. Jadi ya kita sudah mendapatkan 2 narasumber. Yang pertama tadi adalah seorang satpam di Geraha Tengah. Itu bukan Geraha apa? Rektorat ya? Iya. Rektorat. Yang kedua seorang penjual siapa tadi? Jasuke ya? Yasuke. Sudah ditanya dan ya kita sudah mendapatkan durasi sekitar 4 atau 5 menit ya. I don't even fucking know that. Sorry, Oke. not toxic. Jadi ya kita akan lanjut mencari narasumber yang ketiga. Oke. Pantau aja. Siap. Meanwhile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Ghani Trihanso dengan NIM 13122000109. Di sini saya akan mempertanyakan kepada salah satu mahasiswa psikologi tentang apa itu tentang ilmu negara. Ilmu negara. Menurut saya ilmu negara itu ilmu yang mempelajari kementerian-kementerian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Setelah itu, apakah saudara mengetahui tentang Immanuel Kant? Tidak. Jadi begini, saya akan memberikan penjelasan sedikit tentang Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah salah satu tokoh mikir terkemuka dan beliau merupakan salah satu tokoh filsuf terbesar sepanjang masa. Makasih ya Pak sudah mau mengerti saya untuk mengerjakan tugas. Di sini kita akan langsung OTW ke arah Gedung Sastra Budaya ya. Di sini kita akan mencari cosplayer yang bisa ditanya-tanya mengenai sumber-sumber siapa sih Immanuel Kant lagi dan apa itu definisi ilmu negara. Nah, itu dia. Gue ini mulai capek ya. Jalan mulu muter-muter, tidak ada audiens yang mau bisa ditanya dan semua audiensnya itu ya agak-agak gimana ya? Kurang berpendidikan memang ya. Kenapa gitu loh? Kenapa tidak semua orang itu masuk ke ilmu hukum dan mempelajari ilmu negara? Kalau gitu kan tugas ini kan bisa jauh lebih cepat gitu ya. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini makan enak-enak ya. Gitulah ya. Kita cari Makan yang terus. bisa diinterogasi ya. Intro. Oke. Ini gue mau cari kebilang. Apa aja? Ya, selanjutnya kan. Perkenalan mas, boleh perkenalan. Ngomong-ngomong. Perkenalan dulu mas. Kalau nama saya Tono mas. Tono ya kan? Tono Supriyadi, oke.
mengambil fakultas apa mas? Ambil fakultas itu kedokteran. Kedokteran. Saya mau bertanya sedikit tentang Immanuel Kant. Apa Immanuel Kant? Itu kan cukup filsafat. Nganu mas, tahu nggak mas? Nggak tahu mas. Oh nggak tahu. Oke, lanjut. Tanya kedua. Cara mendefinisikan ilmu negara mas. Gimana mas? Menurut masnya aja. Mendefinisikan ilmu negara gimana menurut? Tidur mas. Oh, tidur. Paling penting itu tidur mas. Tidur terus lanjut apa? Selain tidur ada kegiatan lain atau apa? Gitu. Sholat dan melaksanakan kewajiban. Oke, ya seperti itu ya guys ya. Terima kasih untuk Mas siapa? Mas Tono. Ya, makasih Mas. Salam Mas. Terima kasih Mas. Sedang mencari sumber kelima untuk ditanya-tanya. Oke, ada segitu Pak. Jadi kita mau cari narasumber kelima untuk ditanya-tanya mengenai siapa itu Immanuel Kant. Kita tidak tahu siapa itu Immanuel. Dan definisi ilmu negara menurut Immanuel Kant sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Ada masuk dulu. Oke. Selanjutnya narasumber kelima sebelum kita temukan, dan memang kita sudah sangat pusing sekali dengan durasi 3 tahun ini. Ya, ini nge-vlog hari ini ya guys. Asik. Lagi olahraga guys. Lantai berapa ini guys? Ini Pak ya, dan sebetulnya kita kurang naik 4 lantai lagi untuk sampai ke lantai ke-8. Aduh. Yuk semangat sampai lantai 8 guys. Di ruang sana, masalah datang dan pergi sudah biasa. Sendiri lagi dan untuk melangkah. Bro, kita butuh naik lagi nih sepertinya ya. Rumah hantu guys, asik. Aduh. Ngomong-ngomong mengenai Immanuel Kant ya, just for your information, kita tidak tahu ya bahwasanya Immanuel Kant ternyata itu punya 2 mata loh. Oke siap. Taunya hanya sebatas Immanuel Kant adalah seorang filsuf gitu kan. Ya, just like that man. Ya. Kamu nanya? Tidak ada. Harus pulang. Nice. Permisi Kak, saya mau tanya untuk tugas ilmu negara, hukum. Jadi, kalau boleh tahu siapa namanya Kak? Fadila Sasabila Makarawa, Fadila Jasa. Dari fakultas mana? Dari Fakultas Psikologi. Ada PMM. Oh, dari semester berapa Kak? Semester 5. Oh, semester 5. Jadi saya akan mewawancarai Kakak tentang yang pertanyaan pertama itu apa ilmu negara dan siapa itu Immanuel Kant. Jadi menurut kakaknya, pendapat kakaknya tentang ilmu negara itu bagaimana Pak? Karena saya sendiri bukan anak hukum kan ya, jadi menurut saya itu secara garis umum dan sebagai orang awam, ilmu negara itu yang mempelajari tentang negara itu terdiri dari aspek-aspek yang kenegaraan. Oh, jadi pertanyaan kedua itu siapa sih tokoh Immanuel Kant? Immanuel Kant, jujur sebenarnya baru pertama kali dengar ya. Ya. Cuma karena mungkin berhubung dengan topiknya ilmu negara, mungkin tokoh tersebut itu sangat tokoh penting dalam teori ilmu negara sendiri. Tapi untuk kurang lebihnya itu saya masih kurang tahu tentang Bapak Immanuel.
Terima kasih ya Kak untuk wawancaranya. Ya udah, terima kasih banyak ya Kak. 1 hour later. Settingan. Sini lagi, direktorat lagi kan. Dua kali pakai omni kan. Terus Gaza. Iya, itu Mas. Pirang menit Om? Hah? Pirang menit? Gimana, kawan? Dapat berapa menit? 1 menit, Cuk. Waduh, saya ngevlog iki, ngevlog ae. Kayak ngevlog, asik. Aku paling tak sesuai no. Kalau ngomong udah terlalu banter. Gimana? Oi, say hi, oi. Fuck. Say hi dulu dong, asik. Bro, I'm trying, bro. I'm just fucking Apa? 1,000 people for Gimana, who is Pak? fucking Gimana, Pak? Immanuel Kant. Gimana nih? They don't fucking know that. Oke, siap. Oke, tadi sudah dijelaskan mengenai, bukan dijelaskan ya, maksudnya sesi wawancara yang kelompok saya lakukan di area sekitaran kampus, yang mana memang topik wawancara tadi itu seputar siapa sih Immanuel Kant, dan juga yang kedua itu ilmu negara. Jadi untuk selanjutnya di video ini akan terbagi menjadi beberapa footage mengenai pembagian seperti ada tiap anak yang akan menjelaskan siapa Immanuel Kant, kemudian objek ilmu negara, habis itu peranan Immanuel Kant kepada ilmu negara, dan lain sebagainya. Jadi di sini saya sebagai pembuka akan menjelaskan secara singkat, siapa sih Immanuel Kant itu. Oke, jadi yang pertama memang Immanuel Kant adalah seorang filsuf ya yang memang cukup terkenal. Dia itu berkebangsaan kerajaan Prusia, dan Immanuel Kant ini adalah salah satu orang yang berintelektual tinggi pada abad pertengahan. Dia juga penggagas teori mengenai hukum-hukum alam. Selain itu, dia itu memiliki jiwa yang seperti komprehensif dan juga sistematis begitu. Secara singkat, dia dilahirkan di Koningsberg pada 22 April 1724 dan beliau meninggal pada tanggal 12 Februari 1804 di tempat yang sama, yaitu di Koningsberg. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Refli Utomo dari kelas B dengan nomor NIM 131-22-00-120. Jadi di sini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang apa sih ilmu negara itu. Ya, mari kita simak berikut. Jadi ilmu negara adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, tujuan, formasi, dan lenyapnya negara, baik secara umum, abstrak, ataupun universal. Atau ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Ilmu negara berasal dari Belanda, yakni Stedtler. Jika diterjemahkan semuanya, State berarti negara dan ler berarti negara. Salah. Istilah ilmu negara itu berasal dari Belanda, yakni Stedtler. State itu artinya negara dan ler itu artinya ilmu. Jadi bisa disebut ilmu negara. Ilmu negara ada beberapa ahli. Yang pertama yaitu Roelof Kranenburg, mengartikan ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki negara, meliputi tumbuh, wujud, dan bentuk-bentuk negara. Ilmu negara ini menyelidiki hakikat,
struktur dan bentuk asal mula negara, serta persoalan-persoalan yang ada di dalam pengertian umum. Menurut para ahli yang kedua, yaitu Soe Hino, mengartikan ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki atau membicarakan negara, sebagaimana ditunjukkan sendiri oleh namanya. Yaitu para ahli yang ketiga adalah CST Kansil, mengartikan ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari asas-asas pokok atau sendi dan pengertian tentang negara. Menurut para ahli yang ketiga, yaitu Muhammad Koesnardi, mengartikan ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan tata hukum negara. Para ahli yang ketiga, yaitu Victor Situmorang, mengartikan ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari asas-asas pokok negara pada umumnya, yakni mengenai sejarah, mengenai riwayat pertumbuhan dan perkembangan, hakikat dasar atau sifat, bentuk-bentuk macam-macam, dan lenyapnya negara, serta hal-hal lain yang berkaitan. Misalnya hubungan antar negara, negara dengan hukum negara, negara dengan masyarakat, atau negara dengan agama. Sekian dari pendapat saya tentang apa sih itu arti tentang ilmu negara. Sekian dari pendapat saya. Sekian dari pendapat saya tentang arti apa sih? Dari pendapat saya tentang apa itu arti dari ilmu negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Aulia Rahman dengan NIM 13122000093. Di sini saya akan mengemukakan teori atau pemikiran dari Immanuel Kant. Immanuel Kant mengemukakan teori kritisisme yang menyatakan bahwa sumber ilmu pengetahuan ada dua, yaitu akal dan pengalaman. Pandangan Kant terhadap sumber pengetahuan menyeimbangkan antara rasionalisme dan empirisme. Filsafat Kant lahir dalam dua pandangan besar itu. Lewat karyanya, Kant bermaksud memeriksa kesahihan pengetahuan secara kritis, bukan dengan pengujian empiris, melainkan dengan asas-asas a priori dalam diri subjek. Kant berpendapat bahwa rasionalisme dan empirisme harus digabungkan. Rasionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa alam gagasan dan kemampuan manusia mengembangkan potensi pikirannya merupakan sumber pengetahuan manusia tentang dunia dan isinya. Bukan tradisi-tradisi yang diikuti secara membabi buta. Menurut rasionalisme, rasio adalah faktor utama setiap upaya manusia untuk menemukan pengetahuan yang benar, tidak palsu dan tidak keliru. Menurutnya, pendekatan rasionalisme pengetahuan datang dari deduksi rasional logis saja. Ide-ide bawaan memberikan satu-satunya dasar yang kukuh bagi pengetahuan. Pernyataan-pernyataan yang dihasilkan oleh rasionalisme menurut Kant adalah pernyataan analitik.
berbeda dari rasionalisme, empiris adalah paham yang mengedepankan keyakinan benar apabila semua gagasan dan pengetahuan itu hanyalah bersifat sekunder dan bisa dikatakan benar apabila diawalkan dari pengalaman indrawi. Pemikiran empirisme yang meyakini dasar kebenaran pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak ada keniscayaan logis hukum-hukum pengalaman. Pernyataan paham empirisme merupakan pernyataan sintetis, dan pengetahuan empirisme adalah pengetahuan a posteriori yang tumbuh dari pengalaman manusia. Kant berpendapat bahwa paham rasionalisme dan empirisme sama-sama memiliki kelemahan. Oleh karena itu, menurut Kant, paham rasionalisme dan empirisme harus dipadukan. Bagi Kant, pengetahuan datang dari sintetis antara pengalaman dan konsep. Tanpa indera manusia tidak akan sadar akan objek apapun. Tanpa pemahaman manusia tidak akan membentuk pengertian tentangnya. Proses memperoleh pengetahuan manusia merupakan satu kesatuan yang melibatkan persepsi, imajinasi, sensibilitas, dan pemahaman berinteraksi. Oke, jadi berikutnya, negara menurut Immanuel Kant itu mempunyai tujuan maupun fungsi sebenarnya, yaitu untuk menegakkan hak dan kebebasan warganya yang telah diatur di dalam hukum. Jadi pemerintah itu bersama dengan rakyat merupakan sosok subjek hukum, dan sebagai subjek hukum, keduanya itu harus tunduk dan patuh kepada hukum. Jadi kehidupan rakyat dalam suatu negara itu bukan atas kemurahan hati pemerintah. Akan tetapi karena kemampuan dirinya sendiri untuk hidup. Jadi menurut Kant, manusia dilahirkan sederajat dan sama. Perbedaannya hanya ditimbulkan oleh harta dan pangkat manusia itu sendiri. Segala kemauan dan kehendak dalam masyarakat harus melalui dan berdasarkan undang-undang. Peraturan-peraturan hukum sebagai kehendak negara juga harus dirumuskan karena dia menjadi dasar dari pelaksanaan suatu negara. Oke, kemudian ini sudah masuk ke dalam mungkin simpulan atau ringkasan kali ya mengenai dalam sesi wawancara, kemudian adapun penjelasan yang sudah dijelaskan oleh beberapa teman-teman dan juga saya sendiri mengenai Immanuel Kant dan hubungannya dengan ilmu kenegaraan. Jadi memang pada awalnya beberapa narasumber itu memang cukup asing ya terkait dengan nama Immanuel Kant, yang memang beliau itu bukan orang Indonesia yang pertama. Yang jelasnya memang sangat cukup kurang dikenali oleh sebagian besar masyarakat awam. Tentunya yang memang tidak belajar mengenai ilmu hukum dan ilmu filsafat atau ya ilmu-ilmu lain sebagainya lah. Adapun yang kemudian adalah ilmu negara. Jadi untuk ilmu negara sendiri memang subjeknya itu adalah mahasiswa hukum. Jadi ya hampir sama sebetulnya, memang banyak sekali orang yang tidak terlalu mengenal secara rinci apa sih subjek ilmu negara itu. Dan bahkan jika kalau ditanyakan terkait Immanuel Kant dan juga ilmu negara, tentunya banyak orang yang pastinya akan tidak tahu ya. Jadi mungkin segitu saja ya yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya memang kami mohon maaf. Jika berkenan ada saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan mungkin bagikan pengalaman kalian ya terkait ilmu negara atau Immanuel Kant atau para ahli yang lain, serta pendapat-pendapat yang mungkin bisa saja dijadikan bahan pertimbangan dalam pembelajaran ilmu kenegaraan. Jadi sekian. Oke, jadi setelah kami wawancarai beberapa orang mengenai Immanuel Kant dan juga ilmu negara, kita sudah mendapatkan kesimpulan ya, memang
Immanuel Kant itu memang salah satu filsuf atau tokoh terkenal yang memang memiliki pengaruh penting terhadap pemikiran tentang ilmu kenegaraan. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.